Dari tiga kandidat baca pres pemilu 2024 yang muncul ke permukaan, Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo rupanya membuat suhu politik menjelang pemilu 2024 makin panas. Hingga muncul narasi Capres petugas rakyat dan Capres petugas partai. Ganjar Pranowo petugas partai versus Anies Baswedan petugas rakyat. Suhu politik menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024 semakin hangat saja. Calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada mulanya disebut sebagai petugas partai. Sementara Capres Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan pun tidak mau kalah. Relawan Amanat Nasional yang diprakarsai oleh kader Partai Amanat Nasional atau PAN, Syahrin Hamid menyebut Anies Baswedan sebagai petugas rakyat. Istilah petugas partai kembali muncul dari pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang secara resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Pengumuman penunjukan ini Megawati sampaikan dalam konferensi pers di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April 2023 seperti dilansir dari Tempo. Pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ujar Megawati dalam pengumumannya. Adapun Ganjar Pranowo sendiri mengaku tidak masalah disebut sebagai petugas partai saat menerima dukungan dari PDIP sebagai capres untuk Pilpres 2024. Baginya, terminologi petugas partai merupakan realitas yang dihadapi semua kader partai jika ingin menempati jabatan publik. Sebab menurutnya, kader harus mendapatkan restu dari ketua umum partai. Sangat nyaman kalau kita lihat orang berpartai, hampir semua partai, kalau tak ada tanda tangan dari ketum partai, dia tak akan bisa dapatkan jabatan publik, kata Ganjar dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang diunggah di akun YouTube. Mari kita baca konstitusi dan kita baca semua dari semua realitas. Kalau saya mau jadi gubernur, ya tanda tangan ketum, tambahnya. Ganjar lantas menjelaskan, penetapan capres di Indonesia hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan besaran suara yang telah ditentukan undang-undang. Menurut dia, seorang kader yang menjadi capres harus mendapatkan restu dari ketum partai sesuai konstitusi. Bila tak mendapatkan dukungan partai, ia memastikan seseorang tak bisa menjadi capres. Memangnya kader partai? Memang calon lain, dia nggak cari partai. Ngelamar sini, ngelamar situ. Dia ditugaskan nggak oleh partai? Kalau dia nggak ditugaskan, dia bisa dapat itu nggak? Enggak. Dalam sistem partai, tak ada demokrasi tanpa parpol. Saya pilih jalan sebagai seorang kader, kata dia. Sementara istilah petugas rakyat muncul dari Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia atau Anies Syahrin Hamid. Seperti dilansir dari laman Relawan Anies, kader PAN ini menegaskan Amanat Indonesia hanya punya satu keinginan, yakni agar Anies Baswedan dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta? Rakyat minta jadilah petugas rakyat, ungkap Syahrin Hamid dalam acara deklarasi Amanat Indonesia di tenis indoor Senayan pada Ahad 7 Mei 2023 kemarin.
Syahrin mengatakan, sebagai pemimpin, Anies harus mengutamakan kesetiaan kepada negara. Ia lantas mengutip perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, pernah berkata bahwa "My loyalty to my party end when my loyalty to my country begin." Kesetiaan saya kepada partai berhenti ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai, ucap Syahrin. Untuk itu, Syahrin mengaku pihaknya siap total untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden di tahun 2024. Kita harus bekerja keras. Tugas kita adalah dua. Pertama adalah bergerak. Yang kedua, merangkul. Merangkul semua golongan. Merangkul semua kalangan untuk memenangkan Anies Baswedan, kata Syahrin. Dalam kesempatan yang sama, Anies Baswedan memaparkan salah satu visinya adalah soal prinsip satu kesemakmuran. Hal itu disampaikan oleh Capres Anies saat menyampaikan pidato politik dalam kegiatan relawan Amanat Indonesia di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda, kata Anies. Menurut Anies, salah satu amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Republik Indonesia berdiri untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Akan tetapi, kata Anies, dalam kenyataan hari ini masih terdapat ketimpangan dalam hal kesejahteraan rakyat. Ya, negara kita satu, bahasa kita satu, wilayah kita satu, tapi kesemakmurannya masih berbeda-beda. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu perekonomian, satu kesemakmuran, ucap Anies. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semua, lanjut Anies Baswedan. Anies mengatakan, visi pembangunan Indonesia ke depan adalah pemerataan kesejahteraan supaya tidak terjadi kesenjangan yang tinggi di seluruh wilayah. Ini komitmen kita bahwa berada dalam wilayah yang sama, teritori yang sama, kita harus bisa satu kesemakmuran. Inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia, papar Anies Baswedan.